Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah horor yang diambil dari akun Kaskus Al Kreatif yang mengisahkan sebuah hutan angker yang dekat sebuah desa kecil di kawasan Lampung. Link cerita Kang Carman cantumkan di deskripsi jika kalian ingin membacanya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Maling, maling, maling! Terdengar teriakan beberapa warga yang mengagetkanku. Siang itu, memang aku sengaja mampir di warung kopi pinggir jalan untuk sekedar istirahat dari aktivitasku berkebun. Lalu, aku melihat 3 orang pemuda berlari di depanku, diikuti puluhan warga yang mengejar sambil membawa batu, kayu, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang membawa pisau. Ada maling lagi, pikirku, karena akhir-akhir ini memang sering terjadi perampokan di kampungku. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari dan ikut mengejar 3 pemuda tadi. Mas, ini kopinya belum bayar, teriak si Mbok penjaga warung. Iya Mbok, nanti aku balik lagi, jawabku sambil berlari. 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan, dan tidak beberapa lama akhirnya warga berhasil menangkap mereka. Tubuh mereka diseret ke pinggir jalan di tepi hutan. Jalan raya ini membelah hutan yang berada di kawasan Lampung, hutan yang memang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Warga yang sudah marah lalu menghakimi mereka bertiga. Tubuh mereka pun tidak berdaya menahan amukan warga. Darah sudah mengalir membanjiri jalanan ini. Lalu beberapa pemuda terlihat menyiram tubuh mereka dengan bensin. Aku tidak kuat melihat pemandangan ini. Ingin kuhentikan aksi warga pada saat itu. Namun, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang remaja biasa yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani. Beberapa saat kemudian, aroma daging yang hangus terbakar pun tercium di sekitaran tempat ini. Aku melihat tubuh mereka meronta-ronta, dan setelah beberapa lama, akhirnya tubuh mereka sudah tidak bergerak lagi. Mereka bertiga mati. Beberapa bulan telah berlalu semenjak meninggalnya 3 pemuda tadi. Kini, jalur perlintasan di jalan yang membelah hutan ini jadi agak sepi jika sudah masuk maghrib. Sebelum adanya kejadian pembakaran itu, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak warga sering diganggu oleh beberapa penampakan makhluk halus di sana. Namaku Hadi. Kisah ini terjadi antara tahun 1999 hingga 2002. Aku adalah anak dari seorang petani. Keseharianku pada pagi sampai sore hari adalah berkebun. Lalu, menjual hasil kebunku ke para tetangga yang lain dan ke pasar pada malam hari. Karena pasar yang aku tuju beroperasi mulai dari jam 2 dini hari, maka mengingat perjalanan bisa memakan waktu 2 jam dari rumah. Aku biasanya berangkat antara jam 11 atau jam 12 malam. Seperti biasa, setelah kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku mulai bersiap membawa beberapa hasil kebunku pada para tetangga. Oh iya, aku tinggal di sebuah desa kecil di daerah Lampung. Warga di desaku hanya sekitar 200-300 orang saja. Dan desa kami dikelilingi oleh hutan, persawahan, perkebunan warga. Dan saat cerita terjadi di kampungku malah belum ada aliran listrik yang masuk. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya desaku saat itu. Bahkan sampai sekarang. Setelah selesai mencuci dan mengelap motor Honda Star kesayanganku, aku menaruh keranjang ke atas motor. Keranjang ini terbuat dari bekas karung goni yang aku buat sedemikian rupa agar bisa menampung muatan agak banyak. Lalu, aku memasukkan beberapa hasil kebun ke dalam keranjang. Sedikit kupaksa dan sisanya yang tidak masuk akan kutaruh di belakang jok, di tengah-tengah antara keranjang yang kanan dan yang kiri. Setelah dirasa cukup banyak, aku lalu mengikat keranjang yang satu dan yang lainnya dengan tali. Tidak lupa juga beberapa ikat sayur yang di tengah-tengah aku ikat dengan kencang agar tidak terjatuh nanti. Setelah siap semua, aku mulai menghidupkan motorku. Untuk menuju pasar, aku harus melewati jalan raya yang membelah hutan angker itu. Belum lagi jalan setapak dari rumahku ke jalan raya, harus melewati pemakaman tua yang berada di ujung jalan. Inilah rutinitasku setiap hari, dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Aku mulai melewati jalanan setapak ini. Lalu, jalan berbatu dan agak becek akibat hujan sore tadi membuat motorku sesekali agak selip. Jalan begitu gelap dan aku hanya mengandalkan lampu dari motor tuaku ini. Setibanya di ujung jalan, aku mulai agak merinding. Tidak tahu kenapa malam ini begitu menyeramkan bagiku.
Jalan di sekitar permakaman ini agak menanjak. Aku berusaha memaksa motor tua ini agar mampu untuk melaluinya. Tiba-tiba, motorku mendadak mati. Antara kesal dan takut setengah mati, aku berusaha mendorong motorku untuk melewati jalanan yang menanjak ini. Karena aku pikir, tidak mungkin menyela motor dengan beban berat di jalanan yang menanjak. Aku memutuskan mendorong motor ini sampai ke jalan yang agak datar. Tanpa sadar, pandanganku terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Aku melihat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih agak kotor dengan rambut terurai. Astagfirullah. Aku panik bukan main dan terus mendorong motorku sekuat tenaga. Entah kenapa, tenagaku seperti berlipat ganda saat itu. Aku terus mendorong motorku tanpa memperdulikan jalan yang agak rusak yang sesekali membuat kakiku tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, aku lalu menghentikan lariku. Sambil mengatur nafas, aku mencoba menghidupkan lagi sepeda motorku. Alhamdulillah, motorku kini sudah hidup dan siap melanjutkan perjalanan ke pasar. Aku langsung tancap gas dan berharap agar cepat sampai ke tujuan. Setelah beberapa lama, tibalah aku di jalan yang membelah hutan angker ini. Jalan di mana pernah terjadi pembakaran 3 pemuda yang dicurigai sebagai maling oleh warga pada waktu lalu. Numpang-numpang, anak Bagong mau lewat. Entah apa maksud ucapan itu, namun itulah kepercayaan yang aku dapat dari beberapa sumber yang tidak tahu benar atau tidaknya. Sedikit aneh, namun apapun akan kulakukan agar tidak bertemu lagi dengan makhluk-makhluk gaib di sini. Yang penting aku sudah berusaha. Mudah-mudahan makhluk di sini mau mengerti tentang kegelisahanku. Namun kenyataan tidak seindah ekspektasiku. Lagi-lagi motorku mendadak mati di tengah-tengah jalur perlintasan ini. Di tengah kegelapan hutan ini, motorku tiba-tiba mati. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Aku lalu berusaha menyela motorku dan berusaha sekuat tenaga agar motor tua ini hidup kembali. Butir-butir keringat yang sebesar biji jagung jatuh dari keningku. Puluhan kali selam motor ini aku injak, namun belum berhasil membuatnya hidup kembali. Ah, motor sialan, sudah dilap bersih-bersih, tak tahu terima kasih kau. Aku terus menggerutu dalam hati. Lalu, tiba-tiba, aku mencium aroma daging yang hangus terbakar. Dan dari belakang, pundakku ditepuk oleh seseorang. Saat aku menoleh ke belakang, betapa terkejutnya aku. Aku melihat sosok yang wajahnya sudah tidak berwujud lagi. Wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah. Dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam gosong. Aku panik bukan main dan berlari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Setelah berlari beberapa lama, nampak dari kejauhan cahaya dari sebuah lentera. Setelah semakin dekat jarakku dengan cahaya itu, nampak sebuah lentera yang terbuat dari kaleng susu bekas. Ya, saat itu, lentera model inilah yang populer di desaku dan beberapa desa lain. Terlihat 5 orang pemuda yang tengah bersiap untuk ke pasar juga membawa hasil kebun mereka. Loh, Hadi, kenapa kamu? Tanya salah seorang dari mereka yang ku ketahui bernama Aswin. Itu bang, saya lihat setan bang Aswin, kataku sambil mengatur nafasku. Motor kamu di mana? Di sana bang, saya tinggal. Waduh, terus gimana? Udah kita tolongin dulu aja. Hadi, kamu ikut si Ucup tuh, muatannya nggak banyak, kata Bang Imam. Kami semua lalu pergi ke tempat di mana motorku berada. Aku masih merasa takut bukan main saat itu. Namun karena berpikir kami berenam, maka aku coba beranikan diri. Kami tiba di mana motorku berada. Mereka membantuku dengan menyorotkan sinar lampu motornya ke arahku. Aku berusaha menghidupkan motorku, dan syukurlah motorku bisa hidup kembali. Aku lalu melanjutkan perjalananku ke pasar bersama 5 orang tadi. Alhamdulillah setelah kejadian itu, aku tidak menemukan hal-hal aneh lagi sampai aku pulang ke rumah pada pagi harinya. Beberapa hari setelah itu, malam ini, aku tidak pergi ke pasar karena badanku terasa agak lelah setelah seharian berkebun. Setelah sholat isya, aku pun merebahkan badanku dan langsung pulas tertidur. Mas, bangun mas, popok anak kita sudah kotor semua, cuma sisa beberapa saja ini. Terdengar suara istriku membangunkanku. Dengan mata masih mengantuk, aku pun menyiapkan ember dan memasukkan pakaian kotor ke dalamnya. Dalam keadaan terpaksa, aku berjalan menuju ke sebuah mata air yang jaraknya sekitar 500 meteran dari rumahku. Aku melihat jam menunjukkan masih pukul 3:30 dini hari, dan jalan hanya diterangi sinar bulan purnama.
Mata air itu berada di pinggiran sebuah danau, dan di sebelahnya terdapat sebuah pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Karena jalan setapak ini begitu gelap, dan banyak sekali pohon bambu yang berbaris sepanjang jalan. Aku pun mempercepat langkahku, berharap segera bisa menyelesaikan tugas negara saat itu. Sambil memikul 2 buah ember berisi pakaian kotor anakku yang aku ikat pada sebatang bambu, akhirnya aku tiba di mata air tersebut. Mata air ini berada di antara bebatuan. Aku langsung mengeluarkan pakaian kotor yang berada di dalam ember. Segera aku menyikat-nyikat pakaian itu dengan sesekali mengambil air dari mata air itu menggunakan sebuah kayu. Ketika asik menyikat, aku mendengar sebuah suara yang memanggil namaku. Hati. Seketika aku menghentikan aktivitas menyuciku dan kuarahkan pandanganku segala penjuru. Namun aku tidak melihat siapapun di sana, kecuali hanya diriku yang tengah kebingungan. Suara siapa barusan? Tanyaku dalam hati. Karena merasa tidak ada orang, aku kembali melanjutkan aktivitasku dan berusaha menepis pikiran-pikiranku soal makhluk gaib. Setelah beberapa lama, kembali suara itu terdengar lagi. Hadi. Aku kembali mencari asal suara itu. Namun, lagi-lagi, aku tidak mendapati siapapun berada di sana kecuali diriku. Akhirnya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cepat-cepat menyelesaikan kegiatan mencuciku saat itu. Setelah selesai, aku kembali menaruh pakaian-pakaian tersebut ke dalam ember dan bersiap untuk pulang ke rumah. Saat bangun dari posisi dudukku dan bersiap melangkahkan kaki, kembali aku mendengar suara itu lagi. Hadi. Aku langsung menoleh ke belakangku dan pandanganku terpaku pada penampakan sosok makhluk yang dibungkus dengan kain putih seperti bentuk kue lemper. Pocong! Aku lari tunggang langgang sambil memikul beban 2 ember pakaian yang masih basah di pundakku. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Istriku terlihat kebingungan dengan tingkahku. Kenapa mas? Tanya istriku. Enggak apa-apa kok mah, kataku. Istriku lalu menyuruhku untuk segera menjemur pakaian yang baru saja aku cuci. Karena takut membuat istriku panik, aku pun merahasiakan pertemuanku dengan sosok pocong itu dan menuruti kata-katanya dengan rasa takut yang masih menyelimuti. Aku menjemur pakaianku di halaman samping rumah. Jemuran itu masih menggunakan 2 buah kayu yang dibuat tiang dan bagian atasnya diikat tambang dari kayu ke satu kayu yang lain. Saat tengah menjemur pakaian anakku, tiba-tiba tali jemuranku bergerak-gerak sendiri, seolah ada seseorang yang memutar-mutarnya. Karena masih diselimuti rasa takut melihat pocong di mata air tadi, aku pun berlari meninggalkan beberapa pakaian yang belum sempat aku jemur. Aku masuk ke dalam rumah dan kulihat istriku sudah tertidur bersama anakku. Tanpa pikir panjang, aku pun menarik selimut dan menutup wajahku berharap pagi segera datang. Paginya ketika aku bangun, aku mengecek pakaian yang belum sempat aku jemur di samping rumah dan kulihat pakaian sudah tersusun rapi di tali jemuran. Syukurlah, aku pikir mungkin istriku yang merapikannya. Aku lalu ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi tadi ke teras rumah untuk bersantai sejenak sebelum pergi berkebun. Dari jauh, aku melihat istriku berjalan ke arah rumah sambil menggendong anakku. Dari mana, Mah? Tanyaku. Dari rumah Mas Dimas, kata istriku. Dimas adalah sepupuku, rumahnya kurang lebih 50 meter dari rumahku. Jemuran di samping kamu yang rapihin ya? Kataku sambil menghidupkan sebatang rokok. Enggak mas, tadi anakmu ini panas. Lalu aku cepat-cepat ke rumahnya Dimas. Karena aku pikir anaknya kan habis disakit panas juga kemarin. Jadi mungkin obat panasnya masih ada. Alhamdulillah sudah adem, kata istriku sambil berjalan ke dalam rumah. Lalu siapa yang membereskan hiburan tadi? Paling bapak atau ibu, pikirku dalam hati. Setelah kopi di cangkir sudah habis, aku lalu mandi dan bersiap berkebun. Tak lupa aku pastikan kondisi anakku yang tadi pagi sempat panas. Dan setelah dirasa sudah agak mendingan, aku pun pamit kepada istriku. Peralatan tempurku dan bekal makan pun tak lupa aku bawa. Hari ini cuaca sangat cerah. Melihat hasil kebunku tumbuh dengan subur membuat aku sangat bersemangat pagi ini. Malam ini pasti laku banyak nih. Hari sudah menjelang sore. Setelah kurapikan peralatan tempurku, aku pun pergi menuju rumah. Hasil kebunku telah kusiapkan agar bisa kubawa ke pasar nanti malam. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa tetangga yang menitipkan hasil kebun mereka juga untuk aku bantu jual ke pasar nanti. Ma, aku mau ambil air dulu ya untuk mandi,
kataku kepada istriku. Iya mas, sekalian seember lagi ya untuk aku, kata istriku. Aku lalu mengambil 2 ember agak besar dari kamar mandi dan bergegas pergi ke mata air untuk mengambil air di sana. Mumpung hari belum gelap juga, pikirku. Mengingat kejadian tadi malam masih membuat aku agak sedikit takut jika malam-malam harus ke sana lagi. Di tengah perjalanan aku melihat seorang pria berjalan di depanku. Dan setelah kuperhatikan, dia adalah Miss Wan, sahabatku. Terlihat dia juga membawa 2 buah ember yang dia pikul menggunakan potongan bambu. Syukurlah ada barengan, ada temannya. Aku pun mempercepat langkahku. Woi, Wan, kataku yang masih berada di belakangnya. Namun dia tidak menjawab dan terus melangkahkan kakinya. Ngambil air juga ya? Kita bareng ya Wan? Soalnya kalau sendiri aku masih takut, kataku yang kini telah berada di sampingnya. Semalam aku melihat pocong Wan di sana. Ih, amit-amit deh, kataku. Aku terus mengajak bicara si Miss Wan. Namun Miss Wan masih saja diam dan terus melangkahkan kakinya. Saat itu aku hanya berpikir mungkin dia sakit atau bagaimana. Lagi pula tidak ada yang penting dari setiap ucapanku ke dia. Sesampainya di mata air itu, aku mempersilahkan Miss Wan terlebih dahulu untuk mengambil air. Sementara itu, aku hanya duduk di samping mata air itu sambil memandangi jalur yang tadi kami lewati. Deretan pohon bambu itu membuatku merinding. Memang banyak sekali cerita dari warga yang menemui sosok makhluk halus di sana. Tiba-tiba, dari jauh aku melihat 2 orang pemuda yang berjalan ke arahku sambil memikul ember di pundaknya. 2 orang itu tengah asik berbincang-bincang. Ketika sudah berjarak sekitar beberapa meter dari tempatku, betapa terkejutnya aku. 2 orang tadi adalah Miss Wan dan Putih, 2 orang sahabatku. Lalu, siapa yang sedari tadi bersamaku? Aku lalu celingak-celinguk mencari Miss Wan yang dari tadi bersamaku. Namun, tidak ada siapa-siapa di sini. Aku kembali menoleh ke kedua orang tadi yang jaraknya sudah dekat denganku. Hadi, kenapa kamu kayak orang bingung begitu? Tanya Miss Wan. Wan, tadi kamu di sini kan sama aku? Tanyaku. Apaan sih? Orang aku baru sampai ini, jangan ngomong sembarangan lah. Wah, mau nakut-nakutin kamu ya, Dik? Kata Budi. Sudahlah, aku duluannya ambil airnya. Aku benar-benar masih bingung saat itu. Tadi aku benar-benar jalan dan mengajak ngobrol Miss Wan soalnya. Kalau memang Miss Wan yang ini yang asli, lalu tadi siapa? Beberapa lama kemudian, kami telah selesai mengambil air dari mata air itu. Lalu kami semua berjalan ke arah desa kami dan berpencar ke rumah masing-masing. Aku masih tutup mulut dari istriku untuk semua kejadian aneh yang aku alami, karena aku khawatir dia akan takut ketika aku tinggal sendiri ke pasar pada malam harinya. Selesai mandi dan makan, aku pun istirahat sebentar sambil menunggu waktu Isya datang. Selesai sholat Isya, aku lalu merebahkan tubuhku untuk istirahat sebentar sebelum ke pasar nanti malam. Mas bangun, sudah jam 10, kata istriku. Iya mah, kataku. Aku pun melangkahkan kaki ke kamar mandi. Setelah mencuci muka, aku mengambil setengah baskom air untuk mengelap motor kesayanganku. Setelah dirasa agak bersih, aku menaikkan keranjang karung goniku ke jok belakang motor dan memasukkan hasil kebun ke dalam keranjang tersebut. Hasil kebun kali ini sangat bagus dan segar-segar. Setelah hasil kebun terangkut semua, aku lalu berpamitan dengan istriku dan mulai mengendarai sepeda motorku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada hal-hal aneh lagi di jalan. Motorku terus melaju di atas jalan setapak dan berbatu ini. Ketika akan melewati jalan menanjak yang berada di depan pemakaman, aku menarik gas motorku kuat-kuat, berharap kejadian kemarin tidak terulang lagi. Akhirnya, motorku pun berhasil melewati jalan itu, meskipun kadang mengalami selip karena kondisi jalan yang masih berbatu. Yah, rintangan pertama berhasil aku lewati. Semoga aku berhasil melewati rintangan kedua nanti. Jalur yang aku tempuh memang seperti sebuah tantangan sendiri untukku, karena bisa kalian bayangkan, di jalur gelap yang rusak, kalian hanya memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor tua. Belum lagi, jalur di depan pemakaman itu agak menanjak, seolah dibuat sengaja menakuti yang memang sedikit pengecut. Kini, aku tinggal melewati jalur yang membelah hutan angker itu. Jalur sepi sepanjang beberapa kilometer itu adalah tantangan terberat setiap kali aku pergi ke pasar. Aku kembali menarik gas kuat-kuat. Kedua mataku sedikit aku sipitkan dan hanya fokus pada kondisi jalan di depanku saja, karena takut ada sesuatu yang mengganggu penglihatanku di pinggir jalan nanti. Motor jangan mati, motor jangan mati, motor jangan mati. Benar saja, aku seperti melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan. Namun, tanpa kepala, bodohnya aku, mata yang sudah fokus menatap ke arah depan,
Kenapa aku melirik ke samping dan memperhatikan terus sosok itu? Sialan, aku udah sipit-sipitin ini mata. Aku terus menancap gas, tidak peduli dengan apa yang aku lihat barusan. Sampai aku bertemu dengan sebuah desa kecil, tempat aku bertemu dengan 5 orang yang membantuku kemarin malam. Sesampainya di desa kecil itu, aku tidak melihat siapapun di sana. Suasana sangat sepi sekali malam itu. Hanya ada lentera-lentera tergantung di setiap dinding rumah. Desa kecil ini berada di pinggir jalan utama. Hanya ada sekitar 40 sampai 50 rumah saja di sana. Biasanya di jam-jam segini selalu ada 1 atau 2 orang yang juga hendak ke pasar. Mungkin sudah pada jalan kali, pikirku. Aku lalu kembali menarik gas motorku kuat-kuat dan berharap bisa cepat sampai ke pasar. Pada saat berada di sebuah tikungan, aku kembali melihat ada seseorang yang duduk di atas dahan sebuah pohon yang sedikit menjuntai ke arah jalan. Astagfirullah, aku kaget bukan main. Sosok itu seperti hendak menjatuhkan badannya ke arahku. Aku lantas membelokkan setang motorku ke arah kanan jalan dan hampir-hampir membuatku terjatuh. Aku berusaha menyeimbangkan laju motorku dan berhasil menjauhi pohon itu beserta makhluk yang berada di sana. Setelah melalui perjalanan yang begitu mendebarkan, akhirnya tibalah aku di pasar. Rasa takut perlahan mulai menghilang. Aku berusaha menyapa setiap orang yang kujumpai. Ya, pasar ini memang sudah seperti rumah kedua untukku. Sudah banyak para pedagang di sini yang kenal denganku. Aku mulai menggelar sebuah terpal dan menjajakan hasil kebunku di sana. Di sebelahku ada seorang bapak-bapak berusia sekitar 50 sampai 60 tahunan. Ya, dia adalah Pak Regar. Pria asli Batak ini menjual ayam potong. Walaupun wajahnya terlihat sangar, namun siapa sangka pria ini adalah seorang pria yang baik. Dia meminjamkan uang kepada para pedagang di sana yang sedang membutuhkan modal, dan para peminjam tidak ditargetkan bunga pinjaman darinya. Ya, bisa dibilang jika mau kasih lebih dari pokok uang yang dipinjam, silakan saja. Namun jika tidak ada, juga tidak masalah. Baru datang kau kata dia. Iya Pak, tadi sempat diganggu makhluk halus waktu lewat hutan di dekat rumah saya, kataku sambil terus menyusun dagangan. Bah, makhluk apa kau berani ganggu kau? Iya, setan di sana Pak. Jangan takut kau makhluk begitu. Jika kau takut, dia malah makin berani. Ya, mau bagaimana lagi Pak? Orang saya juga pengecut. Bah, kau ini, ku beri sesuatu kau. Aku dapat ini dari bukan orang sembarangan. Jika kau nampak makhluk itu lagi, kau lempar saja pakai ini, kata Pak Regar sambil memberiku 1 potong plastik. Apa ini Pak? Kataku sambil melihat-lihat lebih jelas lagi. Hanya garam biasa, pikirku dalam hati. Itu ular kobra Ya garam lah, tapi itu bukan garam biasa. Nanti bagi 2 denganku ya. Kau bisa tambah dengan garam kasar di rumahmu jika itu mau habis, kata dia. Pak Regar bisa aja. Oke, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak, kataku. Sama-sama. Matahari mulai menampakkan sinarnya, pertanda sudah waktunya beres-beres. Setelah semua perlengkapanku sudah siap semua di atas motor, aku pun berpamitan kepada Pak Regar. Saat hendak menghidupkan motorku dan beranjak pulang, aku melihat rombongan Bang Aswin, Bang Imam, dan beberapa pemuda dari kampung tetangga. Kami pun berjalan beriringan sampai ke tujuan masing-masing. Sesampainya di rumah, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Aku langsung ke kamar mandi dan mengganti pakaian. Istriku telah menyiapkan sarapan untukku yang sudah tersusun rapi di atas meja. Setelah agak segar, aku langsung menyantap makanan itu. Nanti habis makan mau ngopi dulu apa langsung tidur Mas? Tanya istriku. Aku langsung tidur aja kali mah, capek banget, kataku sambil terus menyantap hidangan lezat dari istriku. Ya sudah, aku mau ke rumah Pak Rahman dulu ya, mau bantu-bantu di sana, kata istriku. Bantu-bantu apa mah? Memang ada acara apa? Loh Mas tidak tahu ya? Si Miswan meninggal kan Mas? Kata istriku. Nasi yang sedang kukunyah seakan keluar lagi mendengar berita yang begitu mengejutkan dari istriku. Bagaimana tidak, kemarin sore Miswan dan aku baru saja mengobrol di mata air itu. Walaupun awalnya ada Miswan palsu yang menemaniku di sana. Serius kamu Mas? Tanya aku. Iya Mas, tadi pagi dia dan Budi mau nyebrang ke desa sebelah, namun mereka tidak naik motor. Mereka lewat kali yang di bawah itu loh Mas. Lalu sampai di tengah-tengah perahu mereka terbalik dan Miswan mati tenggelam, kata istriku. Bagaimana bisa Miswan yang jago berenang bisa mati tenggelam, sedangkan Budi yang tidak bisa berenang malah selamat? Sewaktu kecil kami sering bermain di kali itu.
Kali itu memang sangat lebar. Di tepi kali itu terdapat 2 buah perahu yang disediakan di sana untuk kepentingan warga yang hendak menyeberang ke desa sebelah. Begitupun sebaliknya. Aku masih tidak habis pikir dengan peristiwa ini. Jangan-jangan yang kemarin itu aku lihat itu di mata air itu adalah pertanda akan kehilangan seseorang sahabat kecilku, yaitu Miss Wan. Ya sudah mas, aku jalan dulu, kata istriku sambil menggendong anakku. Iya ma, hati-hati, nanti aku nyusul deh, kataku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus memikirkan peristiwa ini. Kematian Miss Wan benar-benar di luar akal sehatku. Aku harus menemui Budi untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Aku segera menghabiskan sarapanku dan bergegas ke rumah Miss Wan. Karena aku pikir Budi juga pasti ada di sana. Sesampainya di rumah Miss Wan, rumah itu sudah didatangi banyak orang. Aku lalu masuk ke dalam rumah Miss Wan dan kulihat jenazah Miss Wan sudah dikafani dan siap untuk dikuburkan. Di sebelah jenazah itu ada Budi yang masih terlihat syok. Aku lalu menghampiri Budi dan memberikan kode untuk bicara di luar. Kami duduk agak menjauh dari keramaian. Tanpa basa-basi, aku langsung menanyakan kronologi sebenarnya atas peristiwa itu. Dengan suara masih menahan tangis, Budi menceritakan semuanya kepadaku. Pagi itu, mereka berniat untuk pergi ke desa sebelah dengan bermaksud menanyakan informasi pekerjaan dari salah satu kerabat Miss Wan yang tinggal di sana. Awalnya, Budi sudah menyarankan untuk naik motor saja mengambil jalur memutari kali, karena Budi memang tidak bisa berenang dan takut sekali dengan kali itu, mengingat sewaktu kecil dia pernah tenggelam di sana. Namun Miss Wan memaksa dan berjanji akan menolongnya jika terjadi apa-apa nantinya. Dengan terpaksa, Budi pun menuruti, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk melewati kali besar tersebut. Mereka menggunakan satu buah perahu kecil di sana. Arus pun terlihat sangat tenang saat itu. Namun entah kenapa, saat tiba di tengah kali, perahu mereka seperti ada yang mendorong dari samping dan membalikkan mereka berdua. Saat pertama kali jatuh, mereka berdua sudah sempat pegangan pada perahu yang sudah dalam posisi terbalik. Namun tiba-tiba, Miss Wan seperti ditarik dari bawah oleh sesuatu. Miss Wan sempat berontak dan pegangan erat pada tangan kanan Budi. Dan Budi pun sekuat tenaga menarik Miss Wan sambil tangan kirinya berpegangan erat di perahu tadi. Karena tidak sanggup menahan kuatnya tarikan dari bawah, Miss Wan akhirnya melepaskan tangannya pada tangan Budi. Budi pun panik, lalu berteriak minta tolong. Beberapa warga lalu datang menggunakan sebuah perahu agak besar dan menyelamatkan Budi. Namun, Miss Wan tidak dapat tertolong dan tubuhnya ditemukan beberapa puluh meter dari tempat mereka tenggelam. Budi pun terlihat begitu sedih. Dia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sahabatnya yang meninggal karena tenggelam. Aku berusaha menenangkan dia dan berkata bahwa kejadian itu bukan salahnya. Miss Wan itu pandai berenang. Pasti ada sesuatu yang menarik tubuh Miss Wan hingga dia terseret ke dalam kali yang besar itu. Setelah selesai mendengar cerita Budi, kami kembali ke rumah Miss Wan. Aku duduk di sebelah kiri jenazah Miss Wan, sementara Budi di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan wajah Miss Wan yang sudah rapih didandani lengkap dengan kapas yang menutup kedua lubang hidungnya. Wajahnya sudah mulai membiru. Benar-benar di luar akal sehatku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa ada Miss Wan palsu yang kutemui sebelum Miss Wan meninggal? Sebuah isyaраtkah itu? Sesekali aku melihat ke arah Budi. Air matanya seakan telah habis untuk menangisi sosok sahabatnya yang kini telah terbujur kaku. Waktu telah menunjukkan pukul 11 siang dan tibalah waktu untuk memakamkan jasad Miss Wan. Sebuah keranda yang berada di surau diambil oleh beberapa warga dan kini telah siap menunggu di halaman rumah Miss Wan. Kami mengangkat tubuh Miss Wan dan merebahkannya di atas keranda. Setelah keranda yang terbuat dari besi itu ditutup, aku lalu menutupinya dengan kain hijau berlafaz La ilaha illallah. Kemudian, keranda itu diangkat oleh beberapa warga. Lalu, kami berjalan beriringan menuju pemakaman di ujung jalan setapak yang sering aku lalui ketika hendak ke pasar. Sesampainya di pemakaman, tubuh Miss Wan lalu dimasukkan ke liang lahat. Sebuah peristiwa terakhir yang pastinya akan kita alami juga nantinya. Setelah tali pengikat pada kain kafan dibuka, perlahan-lahan tanah mulai dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tubuh Miss Wan yang telah dibungkus kain putih itu pun semakin lama semakin tak terlihat. Tertimbun tanah yang masih berwarna agak merah. Isak tangis pun terdengar dari sanak keluarga Miss Wan. Setelah kematian Miss Wan, aku jadi agak takut bila keluar malam-malam melewati pemakaman itu. Terlebih ada rumor yang berkembang di masyarakat kalau ada beberapa petugas ronda yang melihat sosok Miss Wan. Ada yang melihat sosok itu berdiri di pinggir makam dan terus mengeluarkan kata-kata minta tolong kepada warga yang lewat. Ada juga beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju pada sore hari di pinggir kali.
Mereka melihat sebuah tangan dari dalam air yang seakan meminta tolong untuk ditarik ke atas. Cerita-cerita itu membuat aku semakin takut saja. Dan sialnya lagi, malam ini aku harus kembali ke pasar dan tentu saja mesti melewati jalur di pemakaman itu. Setelah semua hasil kebun sudah terikat kencang di atas jok belakang motor, aku pun meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Dan seperti biasa, sebelum memasuki area pemakaman, aku mengucapkan doa-doa berharap mata ini tidak melihat sosok gaib di sana. Numpang lewat, anak Bagong mau lewat. Ketika sepeda motorku sudah hampir melewati area itu, aku melihat ada sebuah aliran air di pinggir jalan. Aku terus memperhatikan. Dari mana aliran air ini datang? Pikirku sambil terus mengendarai sepeda motorku. Soalnya hari itu tidak ada hujan yang turun dan jalan sangat kering sekali. Ketika seberapa lama, aku melihat sosok tubuh yang berdiri di pinggir jalan. Dan ternyata dari sosok itulah aliran air itu berasal. Miss Wan. Aku kaget bukan main, lalu menarik gas motorku kuat-kuat. Sekilas, sosok itu seperti menjulurkan tangannya ke arahku. Aku pun panik bukan main. Kenapa aku yang pengecut ini malah sering berurusan dengan makhluk gaib? Sial, ucapku dalam hati. Aku terus mempercepat laju motorku. Sampai tibalah aku di jalur utama. Aku teringat garam yang diberikan oleh Pak Regar. Aku memberhentikan laju motorku sebentar, lalu mengeluarkan garam itu dari bungkus plastik kresek yang kutaruh di kantong jaketku. Ku genggam garam itu di tangan sebelah kiri dan melanjutkan laju motorku. Mampus kau, kalau nongol lagi ku siram garam kau. Asin-asin dah kau semua. Kini laju motorku agak kupelankan, dan kali ini aku si pengecut malah berharap ada sosok yang muncul di jalur yang membelah hutan ini. Namun anehnya, sampai pasar aku tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Benar-benar mujarab garam ini. Setelah memarkir motorku, aku memasukkan garam tadi ke kantong plastik lagi dan segera menemui Pak Regar untuk menceritakan kehebatan garam ini. Sudah aku bilang kau, ini garam bukan sembarangan, Di, kata Pak Regar dengan logat bataknya. Iya pak, giliran mau saya garamin malah nggak ada yang nongol. Takut asin mereka. Aku pun lalu menggelar terpalku dan menaruh hasil kebunku di atas untuk kujual malam ini. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa hari sudah pagi dan sudah saatnya aku untuk pulang. Pak Regar pun kulihat sedang sibuk beres-beres. Sudah mau pulang kau, Di, kata Pak Regar. Iya pak, kataku. Setelah selesai merapikan semua sisa daganganku, aku pun mulai mengendarai sepeda motorku. Suasana langit pagi ini kurang begitu bersahabat. Awan hitam sudah terlihat di beberapa titik. Angin dingin pun merasuk hingga menembus jaketku yang memang sudah agak lusuh. Mau hujan deras ini, pikirku dalam hati. Aku pun menambah kecepatan motorku, berharap bisa mendahului hujan. Namun ketika sampai di pertengahan jalan, hujan pun turun deras sekali. Jarak pandang pun berkurang. Karena berpikir jika dipaksakan akan berbahaya, aku pun mencari tempat untuk berteduh. Aku melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan, seperti warung berukuran 2x3 meter. Dan ada juga seseorang di sana yang sedang berteduh. Tanpa pikir panjang, aku pun berhenti untuk menunggu hujan reda. Di depan gubuk ini, aku lihat ada sebuah sepeda ontel yang pasrah diguyur hujan. Mungkin punya si bapak ini kali. Aku terus membanangi jalan yang diguyur hujan di depanku. Jalan yang membelah hutan itu kini telah menjadi basah dan membuat genangan air di beberapa tempat. Aku lalu sadar akan bapak di sebelahku yang juga sedang berteduh dan berniat untuk menyapanya, sekedar ngobrol dan menghilangkan rasa jenuh saat itu. Namun ketika aku menoleh ke arahnya, tiba-tiba dia tidak ada. Karena penasaran, aku pun melihat ke samping gubuk. Barangkali dia sedang buang air kecil atau apa. Namun aku tidak melihat siapa-siapa. Dan kembali bulu kuduk berdiri. Aku langsung mengeluarkan garam pemberian Pak Regar dan bersiap dengan semua kemungkinan yang ada. Aku garamin kamu makhluk. Ayo nongol sekalian. Kubra. Tiba-tiba motorku terjatuh. Aku bergegas ke tempat di mana motorku diparkir. Tidak ada sesuatu yang membuat motorku terjatuh. Ulah siapa ini? Ketika hendak mengangkat sepeda motorku ke posisi semula, garam yang kutaruh di kantong jaketku terjatuh. Dan karena tadi tidak sempat kuikat lagi, akhirnya garam itu tadi tumpah dan terbawa aliran air hujan. Sial. Setelah posisi motor telah kembali ke semula, aku pun berusaha mengambil sisa-sisa garam yang masih bisa kubawa. Dan pada saat itulah aku mendengar suara orang tertawa. Suara itu terdengar agak berat dan sedikit serak.
Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu, dan terlihat satu sosok kepala tanpa badan memandangiku dari samping gubuk itu. Walaupun rasa takut itu saat itu sangat menggangguku, aku berusaha menepisnya. Aku mencoba mengambil sisa-sisa garam yang berhasil aku ambil. Namun, garam-garam itu seperti tidak berpengaruh apa-apa. Makhluk itu terus menertawakanku. Karena sudah kehabisan peluru, aku pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku berlari sambil menuntun motorku. Dan ketika agak jauh, aku langsung menghidupkan motorku dan pulang dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Sesampainya di rumah, pakaianku sudah basah kuyup. Aku langsung menuju kamar mandi dan mengganti pakaianku. Aku melihat seisi rumah, namun semenjak aku datang, aku tidak melihat istri dan anakku. Aku pun bergegas ke rumah orang tuaku. Barangkali istri dan anakku sedang di sana, pikirku saat itu. Setelah agak dekat dengan rumah orang tuaku, aku mendengar suara tangisan anakku. Aku pun mempercepat langkahku, takut-takut ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah itu, aku langsung masuk dan sudah banyak orang yang berkumpul di ruang tamu. Ayah, istriku, dan beberapa tetangga di sana. Nampak wajah istriku lelah seperti habis begadang. "Ada apa ini, Ma? Anak kita mana?" tanyaku. "Anakmu ada di kamar lagi dipegang sama Bu Yuni," kata ayahku. Bu Yuni adalah dukun beranak di desaku, dan kadang-kadang dipanggil untuk menyembuhkan anak kecil yang sakit karena ketempelan. "Anak kita nangis terus dari kamu jualan, Mas. Aku pun belum tidur sampai sekarang karena bingung aku bawa anak kita ke sini, lalu ayah memanggil Bu Yuni," kata istriku. Aku lalu mengecek keadaan anakku yang berada di kamar orang tuaku. Di sana aku melihat anakku sedang dipangku oleh Bu Yuni, sementara ibuku menemani sambil mengusap-usap kepala anakku. Bu Yuni menoleh ke arahku dan mengucapkan beberapa kata kepadaku. "Anakmu ini ketempelan. Ada sesuatu ya yang mengganggu kamu belakangan ini," kata Bu Yuni. Aku melihat ayah dan istriku masuk ke kamar. Lalu karena aku rasa keluargaku sudah berkumpul semua, aku pun menceritakan semua pengalamanku yang terjadi belakangan ini kepada mereka. Setelah semua berkumpul, aku mulai menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Bahkan soal sosok Miswan palsu yang waktu itu bersamaku saat berada di mata air. Mereka semua kaget, terkecuali Bu Yuni. "Ibu sudah menduga, Di. Soalnya anakmu ini ketempelan lebih dari satu makhluk," kata Bu Yuni. "Kenapa harus saya terus ya Bu Yuni yang mendapatkan pengalaman seperti ini?" tanyaku. "Saya juga tidak tahu, Di. Begini saja, Di. Kakak-kakakmu semua kan sudah merantau ke Jakarta. Lagi pula apa yang kamu harapkan jika tinggal di desa ini? Kasihan masa depan anakmu. Apa tidak lebih baik kamu merantau saja mengikuti saudaramu yang lain?" kata ayah menimpali. Kata-kata ayah membuat jantungku seakan berhenti sesaat. Banyak pertimbangan yang mesti aku pikirkan saat itu. Selain kebunku, aku juga sangat mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Walaupun saat itu adikku yang berusia sekitar 14 tahun yang tinggal dengan orang tuaku. "Nanti deh ya, aku coba pikirkan dulu," kataku. Perlahan, tangis anakku mulai reda dan Bu Yuni keluar sambil menggendong anakku. Alhamdulillah, anakku kini telah kembali normal dan kini dia tertidur pulas di gendongan Bu Yuni. Ibuku lalu pergi ke dapur bersama istriku dan membawakan 2 gelas kopi untukku dan ayah, juga segelas teh manis untuk Bu Yuni. Aku pun menyalakan sebatang rokok sebagai pendamping minum kopi. Aku membawa kopi tadi ke teras rumah ayah. Lalu ayah mengikutiku sambil membawa gelas kopinya. Kami berdua duduk di teras rumah. Pagi ini begitu dingin sekali. Aroma khas tanah yang terguyur hujan tadi malam tercium olehku. Sesekali kulihat ayah menghisap rokoknya dalam-dalam. Seperti ada beban pikirannya yang tertahan di sana, jauh di dalam hatinya. Aku coba memberanikan diri berbicara soal ucapan ayah tadi. "Mengenai rencana untuk pergi di desa ini memang sudah lama aku pikirkan ya. Tapi aku ragu meninggalkan ayah dan ibu," kataku. "Kami di sini bisa jaga diri, Di. Ada adik kamu juga kan yang menjaga kami. Kamu sudah berkeluarga, sudah sepantasnya kamu memikirkan masa depan rumah tanggamu," kata ayah. "Soal kebun bagaimana ya?" tanyaku. "Nanti ayah cari yang mau mengurus kebunmu. Bayarannya bagi 2 saja dari hasil kebun. Gampang itu, Di," kata ayahku yang terus meyakinkan diriku. "Aku sih ada rencana ke Bekasi ya, karena kan ada paman juga di sana. Tapi aku agak bingung untuk awal-awal aku di sana ya." "Nah, iya. Kamu ingat waktu pamanmu kesini, dia bicara sama ayah. Di sana dia dagang bakso. Mungkin kamu bisa ikut-ikut dulu dia di sana untuk sementara."
Apa tidak merepotkan ya? Setidaknya kan aku harus ngontrak dulu, dan belum tentu juga paman ada uang, kataku agak sedikit ragu. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Ayah ada simpanan uang, tidak banyak, tapi cukup untuk modal kamu dagang dan biaya hidup di sana. Tapi ya, sudah, tidak apa-apa. Kalau anaknya bahagia, orang tua pasti jauh lebih bahagia. Kamu tinggal bilang mau pergi kapan, nanti ngomong ke ayah lagi ya, kata ayah menutup percakapan. Aku hanya bisa terdiam. Ada benarnya juga apa yang diucapkan ayah. Biar bagaimanapun, anakku semakin lama akan tumbuh besar. Jika dia tinggal di sini, nasibnya pasti dia tidak jauh berbeda dariku. Kembali kudaku kopi hitam yang berada di atas meja. Aku terus memandangi desaku dalam-dalam, mengingat sebuah kenangan masa kecilku. Lahir dan besar di desa yang penduduknya sangat ramah. Semua temanku yang selalu mengisi hari-hariku dulu, kini sebagian besar dari mereka telah merantau keluar daerah. Dan sebentar lagi aku pun akan meninggalkan desa ini, merangkai masa depan untuk keluarga kecilku. Malam ini aku tidak ke pasar dan berencana mengajak istriku untuk ke rumah orang tuaku, membicarakan soal rencanaku untuk hijrah dari desa ini. Mengingat semua kejadian-kejadian aneh yang kualami, aku pun ingin cepat-cepat pergi dari desa ini. Setelah menyalakan lentera yang terbuat dari kaleng bekas dan menggantungnya di teras rumah, kami pun berangkat. Nampak ayah dan ibu sedang duduk di teras rumah bersama adikku. Assalamualaikum, kataku. Waalaikumsalam. Loh, ada apa, Di? Anakmu sakit lagi? Tanya ibuku. Enggak Bu, saya mau membicarakan rencana soal kepergian saya ke rumah paman, jawabku. Oh iya, ajak masuk ke dalam anakmu, kamu ngobrol sama ayah, kata ibuku. Istri dan anakku lalu masuk ke dalam bersama ibuku. Sudah matang rencanamu, Di? Tanya ayah. Iya ya, lagi pula aku sudah capek diganggu terus. Tadinya aku ragu ya, tapi setelah ayah bicara tadi, aku semakin yakin untuk keluar dari desa ini. Ya sudah, kapan kamu mau berangkat? Tanya ayah. Insya Allah besok pagi ya, aku sudah bicara sama istriku juga, dan alhamdulillah dia mau. Kalau begitu tunggu sebentar ya, kata ayah sambil berlalu ke dalam rumah. Abang bener mau ke Jakarta? Tanya adikku. Bukan Jakarta, tapi Bekasi ke rumah paman, jawabku. Emang beda ya bang? Iya bedalah, kamu tolong jagain ayah sama ibu ya. Insya Allah, abang pasti pulang setiap beberapa bulan sekali, dan doakan abang juga biar berhasil di sana, kataku. Amin, tenang aja bang, jawab adikku. Lalu ayah keluar sambil membawa sebuah kotak. Ini simpanan ayah, kamu pakailah, Di, kata ayahku sambil menyerahkan kotak berisi uang. Ya Allah, ini terlalu banyak ya. Sudah, kamu harus terima. Ayah sudah ambil sedikit untuk simpanan di sini, kata ayahku. Aku pun menerima uang itu dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk ayah dan ibuku, untuk semua pelajaran kasih sayang dan semua hal yang telah mereka berikan untukku. Malam itu adalah malam di mana terakhir kalinya aku menikmati suasana di desaku. Desa yang begitu tenang dan kental dengan aura mistisnya. Kini aku telah bekerja di salah satu jasa keuangan. Setelah jatuh bangun di Bekasi, akhirnya aku menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tanggaku. Semoga aku tidak menemui hal-hal mistis seperti itu lagi. Iya, selesai teman-teman. Itulah kisah hidup Hadi yang menjadi seorang petani di sebuah desa kecil di Lampung. Sepenggal kisah perjalanan selama menjadi petani sayur sekaligus sebagai pedagang pasar yang mengharuskan dirinya melalui jalanan gelap di hutan angker. Dari banyaknya pengalaman horor yang ia alami, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari desa itu dan merantau ke Bekasi. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajarannya, selalu ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Carman memohon maaf apabila ada banyak salah kata atau ucapan saat membawakan cerita ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.